Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur sekali Allah masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari wabah penyakit virus corona ini. Dan mudah-mudahan juga seluruh keluarga kita ya terjaga. Sekarang ini katanya gejalanya virus corona itu mulai bermacam-macam, tidak cuma di pernapasan aja, tapi juga bisa gejala-gejala yang lain. Jadi sekarang memang kita harus lebih hati-hati ya. Jakarta kembali diberlakukan pembatasan karena mereka meningkat jumlahnya. Kalau Banjarmasin dan Kalimantan Selatan mudah-mudahan memang benar sudah menurun. Jadi kondisinya bisa semakin membaik. Anak-anak Ustazah hari ini pembelajaran IPA untuk yang pertama kali setelah kita melaksanakan PTS. Jadi Ustazah memang inginnya kita bertemu interaksi gitu secara langsung meskipun tidak bertatap muka di pondok. Ustazah pengen menyapa kalian kelas 9 yang sudah melewati PTS kemarin. Bagaimana PTS-nya? Banyak ya apa ya? Lumayan lah saja. Iya, nilai-nilainya sudah tahu semua kan? Belum lihat. Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Revan, PTS IPA-nya sudah juga ya, Nak? Sudah. Ya, akhirnya. Terima kasih semuanya sudah mengerjakan Alhamdulillah. PTS IPA. Mungkin PTS IPA kemarin yang agak ribet ya, karena harus download. Karena maksudnya gini, nah kalau pakai Quizizz atau Google Form itu jawaban kalian kalau salah ya udah dapat 0 gitu, nggak ada nilai tambahan. Tapi kalau kalian Kepicik, salah picik, langsung terjawab. Nah, itu paling masalahnya pulang. Kepicik. Aduh. Lagi lo kayak apa tuh? Iya, kalau dibujuri, wah Jununi, wah iya Bang Julun. Iya. Makanya di Lelun seadanya tuh, yang Quizizz. Mudah-mudahan ustadz-ustazahnya juga mengerti itu, jadi nggak ngasih nilainya langsung sama dengan hasil kalian. Misalnya dapat 50 terus nilai PTS-nya 50 kan kasihan. Makanya terpicik, aduh. Itulah kesulitan. Apa-apa. Anak-anak saja hari ini kan sebelum mulai pembelajaran tadi kalian diminta untuk sholat duha, untuk murojaah Al-Quran. Mudah-mudahan sudah ya sholat duhanya. Kalau belum sempat nanti kalau ada jeda waktunya dilaksanakan. Ya. Hari ini sebelum mulai pembelajaran IPA, mari sama-sama saja ingin kita memurojaah surah Al-Mulk juz 29 kayaknya sudah hafal semua nih. Juz 29 ya. Kita murojaah dari ayat 1 sampai ayat 4. Kita mulai sama-sama dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الله العظيم. Ya. Ya. Terima kasih yang sudah ikut murojaah tadi. Bentar saya tinggal.
Lobby. Oke, nanti kalau merasa kurang nih Ustazah cuma membacanya 4 ayat aja, silahkan tambah sendiri ya, karena kita mau melanjutkan ke pelajaran. Oke, terus PTS IPA tadi udah, kayaknya semua santri sudah mengerjakan kelas 9, nilai-nilainya juga sudah. Nah, kemudian hari ini Ustazah mau melakukan tes nih, nanti kalian lihat ya yang Ustazah tampilkan. Mana nih? Kita share screen dulu. Sudah nampak? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, kalian pernah gak ikut tes yang seperti ini? Pernah saja. Pernah. Di Instagram. Iya. Coba ya. Ini kira-kira kalian bisa melihat ini angka berapa? 74. 4. Coba tulis di kolom chat. Ini angka berapa? 74. Oh iya, ditulis. Ditulis di kolom chat. Ustazah lihat di chat aja. Angka berapakah ini? Oh, sudah banyak yang menjawab. Jangan ikut-ikutan teman ya, siapa tahu jawaban teman salah. Oke. Wah, sudah semuanya. Oke. Maksudnya sudah banyak nih. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sama semua ya. Oke, benar. Iya, ini angka 74. Kalian sudah bisa menjawabnya berarti. Kita lanjut yang kedua. Oke, yang ini. Berapa nih? Sekarang yang ini ya. Yang 74 tadi sudah benar. Oke, sekarang yang ini. Sekarang yang ini berapa? Jangan ikut-ikutan teman, siapa tahu teman salah. 15. Oke. Ya. Ya, benar ini 15. Semua jawabannya sama. Alhamdulillah. Sekarang kita coba yang berikutnya. Panel-panelnya kebanyakan. Oke, coba lihat yang ini. Pilih ya, pilih. Sekarang kan ada pilihannya. Kira-kira ini angka berapa? Ayo. Pilihan ya. 369 saja. Apa? Pilih. B. 369 mungkin. Pada BC-nya. Kada 297 lah. Padahal saja. Kayaknya masih baik matanya. 999. Siapa tuh? Mubarak, bujuran kah? Pian kada bisa melihat angkanya. Mubarak. Oh gitu. Kelihatan ya. Iya. Bermasalah, aduh. Barok sudah bermasalah, guys. Aduh. Tolek harus. Karena Ustazah Bri sudah tunjukkan nih periksa ke puskesmas atau ke Gejala. Barok bermasalah matanya, guys. Oke. Nah, Rancangan main ini kalian katanya tadi ada yang sudah pernah mengikuti tes ini. Tes apa ini sebenarnya? Tes urin. Tes urin. Ada yang tahu ini tes apa? Tes mata kalau. Iya benar. Ini mata memang. Apa yang ingin diketahui dari mata kita, dari penglihatan kita? Ketajaman. Oh gitu. Ketajaman mata. Mata ya. Oke, berarti semuanya sudah cukup tajam matanya ya. Diasah dengan apa, Nak? Ketajaman matanya diasah pakai Gambar. Insto. kasih obat mata ya. Dede, kenapa, Nak? Oke. Iya.
Yang kalian lihat ini adalah namanya tes buta warna. Kelainan pada mata yang disebut buta warna. Tapi bedanya, ya, buta warna itu, oke, udah tahu, ya udah. Setelah ini nanti bisa ditindaklanjuti. Buta warna itu sebenarnya bukan penyakit ya, tapi dia kelainan. Jadi ini sejak kita lahir memang, dan ini sifatnya diwariskan dari orang tua, dari orang tua kita. Rafli, itu nggak boleh dikatakan begitu dulu ya, buta warna, karena kita belum tes. Oke. Karena pertanyaan itu kadang bisa agak memojokkan. Nah, bedanya orang yang normal dengan yang buta warna itu adalah dia bisa melihat, memang seperti ini dia bisa melihat, tapi dia akan kesulitan untuk membedakan beberapa warna. Di sini kan ada beberapa warna nih. Ada warna oranye, ada warna hijau, ya, ada warna biru, dan warna, kalau sebelumnya tadi ada warna merah kan. Nah, orang yang buta warna, mereka akan kesulitan untuk membedakan warna-warna itu. Merah, oranye, biru, hijau. Itu dia akan kesulitan. Ini dia apa itu? Kayak sama semua. Ya. Itu ya, Nak ya. Sudah mengerti sekarang? Sudah. Ya. Ributnya. Ya. Gimana, Dek? Aku hilang. Pak Ketua. Nah, maaf tadi saya pergi sebentar. Oke, jadi seperti itu aja untuk buta warna ya. Nanti buta warna itu bisa dihindari tidak? Oh, bisa, ada caranya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dia sepertinya sederhana ya, simple aja. Dia bisa melihat, tidak ada kecacatan pada matanya, hanya dia akan kesulitan untuk membedakan beberapa jenis warna. Mamam lagi. Sambil jaga Royan. Oke. Kita balik ke yang lain. Ini chatnya boleh dinonaktifkan dulu. Kita teruskan. Nanti kalau ada lagi yang saya tanyakan, boleh nih chat dilanjutkan ya. Ini deh. Apalagi nih. Nah, terus apa ini? Ini ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melihat ini ada di mana? Lain saja. Apa tuh? DNA. Betul, iya betul. DNA. Iya, Nona. Ini ada. Iron Man. Ini di salah satu scene-nya Spider-Man. Jadi Ustazah tuh suka nonton Spider-Man karena ceritanya bagus. Di salah satu scene-nya itu ada tuh ketika mereka lagi di kayak di lab kah gitu atau di museum lah waktu itu. Ada beberapa jenis laba-laba yang mereka hasil mutasi. Kemudian laba-laba itu menggigit Peter Parker yang akhirnya jadi Spider-Man kan. Nah, kemudian di monitornya, di LCD-nya tuh kelihatan itu untayan-untayan DNA-nya yang berwarna hijau dan merah ini adalah untayan DNA dari laba-laba, terus dia menyatu dengan untayan DNA pada manusia. Lalu akhirnya Peter Parker bermutasi menjadi Spider-Man. Ceritanya begitu. Fiksi ya. Itu bukan kenyataan. Nah, tapi itu ada kaitannya juga dengan ilmu genetika. Memang benar, yang namanya DNA itu seperti ini bentuknya. Mana tadi? Kelihatan nggak? Astagfirullah. Kelihatan nggak, Nak? Jadi kesana kemari. Nah, DNA itu memang seperti ini ya. Ada di dalam tubuh setiap makhluk hidup.
Lalu di mana letaknya DNA itu? Dia ada di dalam inti sel tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan ada selnya, terus di dalam sel itu ada inti, nah di dalam intinya itulah tersimpan DNA ini. Dan ini adalah rantai yang sangat panjang. Ini namanya double helix ya, rantai. Ini ada yang bertukang nggak nih? Ada yang catok-catok apa itu? Nah, jadi rantai ganda ini atau namanya double helix ini adalah untaian DNA di dalam sel tubuh kita. Inilah yang menyimpan informasi-informasi genetik tentang sifat-sifat semua yang ada pada diri makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Termasuk tadi ketika ada kelainan buta warna, maka sebenarnya informasi tentang kelainan itu ada di gen kita, ada di DNA kita ya. Oke, itu sudah. Kayaknya kalau ilmu pengetahuan saat ini tuh udah sering sekali menjelaskan tentang ini. Kalian juga sudah sering kayaknya ngeliat tentang gambar-gambar DNA ini ya. Oke, nah ini barusan tadi saja lihat. Ada studi genetika, namanya ilmu yang mempelajari tentang gen itu namanya genetika. Nah, jadi ternyata studi genetika itu bisa menjelaskan tentang bagaimana evolusi dari warna kulit manusia. Nanti kita juga akan mengetahui tentang ini, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Ya. Dan ilmu genetika itu berkembang sangat maju, sangat pesat saat ini. Kalau di film-film barat itu kan digambarkan bahwa saking pesatnya nanti ilmu genetika itu manusia bisa menciptakan, ya, manusia itu bisa menciptakan hewan, tumbuhan melalui rekayasa genetika namanya. Jadi sudah kayak berperan sebagai pencipta lah gitu, sebagai Tuhan. Tapi tetap ada nanti kekurangannya ya. Kemudian, nah udah ya tadi. Jadi semua sifat yang ada pada diri manusia dan pada diri makhluk hidup. Oh iya, yang disebut sifat itu bukan sifat baik, pendendam, ramah, misalnya penyabar, bukan itu. Tapi sifat itu ciri-ciri apa yang ada pada diri kita, ya. Tadi misalnya warna kulit, kemudian penyakit atau kelainan, itu sifat-sifat pada diri kita. Semua informasi itu ada dalam gen kita. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, ya. Kemarin Ustaz ada memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat atau ciri di anggota keluarga. Nah, kalian mungkin akan menemukan di sana kita punya banyak persamaan dengan orang tua kita atau dengan saudara-saudara kita. Karena sifat-sifat itu diturunkan, diwariskan ya dari kedua orang tua. Kita memperoleh itu dari kedua orang tua. Kemudian juga kenapa kita punya sifat yang sama dengan ayah, dengan ibu, karena memang kita adalah gabungan dari keduanya. Nanti orang tua kita itu menyumbang setengah dari kromosom yang kita miliki saat ini. Jadi dari ayah kita dapat setengah kromosom, dari ibu kita dapat setengah kromosom, akhirnya menjadi satu kromosom pada diri kita. Jadi kita itu gabungan dari kedua orang tua kita. Nah, mudah-mudahan orang tuanya solih, solihah, jadi anaknya juga solih, solihah, kayak gitu. Sampai juga seperti itu, ya. Oke, kemudian hari ini yang mau kita pelajari itu tentang di bukunya ada sih, aku saja jelaskan lagi. Bagaimana pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah ini, kalian pasti merasa lucu gitu ngeliat gambarnya, tapi ini mau saja jelaskan. Ini kayaknya gambar yang paling jelas lah gitu. Nah, kita itu memperoleh warna kulit yang ada saat ini yang kita miliki itu juga dari pewarisan sifat. Jadi ini adalah sifat yang diturunkan dari kedua orang tua. Nah, skin types itu sebenarnya ada macam-macam. Kita kan taunya cuma putih, hitam. Taunya kita begitu kan. Kalau misalnya orangnya gelap kita bilang hitam gitu. Padahal orang Asia itu tidak ada yang hitam. Orang Asia itu paling banter tuh brown. Kalau Afrika itu katanya ada yang paling gelap kulitnya itu daerah Afrika Timur. Nah, itu baru namanya black.
Udah ya Jujur. catnya. Nah, jadi warna kulit itu dari yang sangat putih namanya very fair, kemudian dia agak lebih kuning lagi sampai medium, kemudian ini kulit orang Asia ini antara 3, 4, 5 ini nah. Kulit orang Asia. Kalau kulit orang Eropa tuh biasanya 1 dan 2 ini. Jadi kalau orang Asia mau jadi warna kulitnya putih begini susah karena nggak ada gennya, nak. Gitu ya. Terus juga tapi kalau 3 sampai 5 itu Asia lah sih. Asia, Mongoloid. Rasnya kita memang. Kalau yang 6 ini gimana? Nggak ada juga. Nggak ada juga kalau kecuali misalnya salah satu dari orang tua kita misalnya asalnya dari mungkin ada anak yang berkulit hitam seperti Blasteran. Campuran gitu. Nah, ini kita peroleh dari kedua orang tua kita dan ini diturunkannya melalui gen, namanya ada gen ABC. Kalau orang yang kulitnya hitam banget seperti ini, nak, dia akan memiliki namanya gen A besar, B besar, C besar. Itu ada di buku kalian. Jadi gen itulah, gen A besar, B besar, C besar itu kalau ada pada di tubuh kita, berarti nanti itu akan menurunkan sifat gelap. Tapi kalau ternyata yang kita dapat dari orang tua kita, itu adalah gennya A kecil, B kecil, C kecil, itu maka kulitnya akan jadi seperti ini. Kulitnya akan menjadi sangat terang. Sangat terang. Nah, karena gen itu kan diturunkan dari kedua orang tua kita, makanya gen itu akan ya nggak bisa kita ubah. Kalau kita dari orang Asia, ya gennya udah dapet segitu, ya nggak akan bisa diubah. Kecuali kita gunakan campur tangan manusia dengan operasi misalnya ya, itu bisa mengubah. Nah, jadi sifat ini, sifat yang nampak pada diri kita, yaitu warna kulit, itu ditentukan oleh gen yang ada di dalam DNA kita. Dari mana kita memperolehnya? Dari kedua orang tua kita. Ya ini, contohnya tipe warna kulit. Nggak bisa dirubah. Dan Umar nggak bisa misalnya minta kepada Allah, ya Allah mau lahir ke dunia ini dengan warna kulit sangat terang misalnya, very fair. Karena orang tuanya dari Indonesia, nggak bisa. Karena memang gen orang tuanya itu adalah gen A besar, A kecil, B kecil, C besar, C besar, misalnya kayak gitu. Jadi warna kulitnya akan olive, misalnya seperti itu. Makanya fisik seseorang itu nggak boleh kita hina, nggak boleh disebut-sebut ya, karena itu bukan permintaan dia. Dia nggak bisa meminta kepada Sang Pencipta. Nggak boleh menghina fisik itu ya. Oh iya, ini juga tidak menentukan kemuliaan seseorang kan. Sedikit cerita ya, dulu itu orang-orang Eropa itu kan mereka agak rasis. Mereka rasis, ya benar. Mereka itu tersesat pemahamannya karena mereka menganggap perbedaan warna kulit ini menentukan tingkat derajat manusia. Jadi kalau yang kulitnya sangat putih, misalnya orang Eropa, itu derajatnya lebih tinggi, lebih mulia, lebih dihargai daripada orang yang berkulit hitam, orang-orang Afrika. Sehingga bangsa Eropa dulu mereka memperbudak orang-orang Afrika, orang-orang kulit hitam. Itu kan mereka dianggap warga negara kedua. Jadi orang-orang kulit hitam ini tidak mendapatkan mereka kemerdekaan, mereka tidak memperoleh hak yang sama dengan yang berkulit putih. Nah, kalau dalam Islam kan tidak. Seorang budak kulit hitam yang sudah menjadi muslim seperti Bilal bin Rabah, dia sama kedudukannya dengan seorang bangsawan seperti misalnya Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Begitu ya dalam Islam. Oke, kita lihat lagi ada pewarisan sifat apa lagi pada makhluk hidup. Nah, ini yang kemarin kalian juga melakukan pengamatannya. Sudah tahu bagaimana tipe perlekatan telinganya? Ini apa nih kalau yang kayak gini? Gambar yang B ini apa, nak? Berarti melekat atau terpisah ini? Nah, kalau kayak gini, ini namanya Melekat. apa? Salah. Melekat. A terpisah. Melekat Kalau ya. B.
Kalau B yang melekat. saja. B melekat, A B terpisah. melekat. Gen GG. B melekat, kalau A terpisah. Nah, A terpisah. ini kan ternyata GG. beda-beda ya. Kalau kita lihat, biasanya kalau orang tuanya punya ini, telinganya melekat, biasanya di anak-anak ada yang semuanya melekat. Kalau terpisah nih. Kalau kalian apa? Siapa yang melekat begini? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Terpisah saja. Banyak yang terpisah. Iya, iya. Oke. Nah, itu ini juga ditentukan oleh gen pada diri kita, pada tubuh kita. Kemudian sudah, nah yang berikutnya, ini juga nih, kalian menyadari nggak bahwa rambut di dahi kita itu macam-macam. Nah, kalau anak putra kan kelihatan, kalau putri dia pakai kerudung jadi tertutup. Nah, kalau putra itu ada 2 tipe begini, nak. Jadi silakan izin. Kalian tipe yang mana? Ini yang cewek. Kalian tipe yang mana nih? Ini juga nak ditentukan oleh gen kita. Jadi ada namanya gen W, widow's peak. Gen W itu, sayang, sini nak, sini. Ini widow's peak. Ini kalau misalnya rambut kita itu tumbuhnya seperti ini, yang ada kayak V-nya gini, sebenarnya jadi kayak W ya. Ini dikenal dengan namanya widow's peak. Nah, ini dikontrol oleh gen W, namanya gen W besar. Dan ini sifatnya dominan. Jadi kalau orang yang pada tubuhnya, dia pada selnya, pada DNA-nya dia punya gen W besar, maka nanti dia bentuk pertumbuhan rambutnya begini. Tapi kalau tidak, orang yang memiliki tidak memiliki gen W besar tadi, dia seperti ini tuh. Tanpa widow's peak. Ya. Siapa yang tanpa widow's peak? No widow's peak, siapa? Iya, sini. Siapa yuk? Cermin dulu. Ada nggak teman kita di pondok yang widow? No. Widow. Siapa? Rafli? Edo. Edo. Lain ulun widow. Rafli. Ulun Rafli widow. maksudnya. Rafli apa? Windows Speak dia ulun. Widow speak. Kalau yang no widows ada nggak? Siapa yuk? Saya sudah lupa dengan wajah-wajah kalian saking lamanya nggak ketemu. Ini nah, suara Royan kedengaran. Nah, jadi ini juga dipengaruhi oleh gen ya. Nah, terus ini tipe bentuk rambutnya juga dipengaruhi oleh gen. Ini nggak langsung misalnya kalian itu tiba-tiba punya rambut keriting, tiba-tiba punya rambut lurus. Enggak, ini dipengaruhi oleh gen. Namanya gen C besar. Ini dominan, dia menyebabkan rambut keriting. Nah, ini 3 tipe rambut ini ya. Kalau pada cewek kan kelihatan panjang nih. Ini apa? Keriting kayak gini. Ini ada gennya, gen dominan. Terus yang lurus begini ada juga gen menyebabkannya. Terus curly sudah tadi. Wavy, apa ini wavy? Bergelombang. Terus yang coil ini apa ya coil ini? Jenis rambut apa coil? Coil. Coil, apa itu coil? Keriting. Juga, tapi keritingnya tuh yang ini nak, yang Keriting pendek loh. Yang maaf kayak sapu ijuk gitu nah. Sapu ijuk. Tahu nggak sapu Kribo. ijuk? Enggak juga. Nyai. Yang dia rambutnya tuh besar gitu. Ada saja punya teman rambutnya begini. Nah, inilah bentuk-bentuk rambut yang kita dapatkan juga dari gen yang sudah ada pada tubuh kita. Ya, jadi jangan disambati kalau ada yang rambutnya coily begini, karena memang itu udah dari penciptaannya dia memperoleh gen rambut seperti itu, tipe rambutnya begitu. Atau yang rambutnya keriting begini diluruskan bisa dengan rebonding tapi dia balik lagi jadi keriting.
Ya, terus yang kayak gini rambutnya mau dibikin keriting bisa, tapi nanti akan kembali lagi ke asalnya. Jadi seperti itu. Karena gennya tidak berubah, maka bentuknya pun nanti tidak akan berubah. Meskipun untuk sementara kita bisa mengubahnya. Jadi apa yang sudah ada pada gen kita, selama gen itu tidak diubah, maka dia akan tetap ada memunculkan sifat itu pada diri kita. Ya. Tapi mengubah gen bisa nggak kira-kira? Bisa. Makanya ada yang disebut rekayasa genetika. Jadi gennya direkayasa. Tapi kalau pada manusia belum dibolehkan seperti itu. Pada hewan dan tumbuhan sudah dilakukan. Nah, kemudian yang tadi yang kita sebut dengan buta warna. Jadi buta warna itu dia ada gennya. Misalnya kayak gini, nah ini genotipnya ya. Ini susunan gennya. Kalau orang punya gen X besar, C besar, X besar, C besar, ini XX ini berarti wanita. Kalau XY ini laki-laki. Nah, kalau gen ini kromosom X nih. X dan Y ini kromosom. Jadi kalau dia punya kromosom X, ada gen C besarnya, dia normal. Tapi kalau dia gennya adalah C kecil, dia perempuan buta warna. Kalau gennya ada 2, yang C besar dan C kecil, dia adalah wanita, dia tidak buta warna, tapi nanti dia bisa punya keturunan yang buta warna. Dia bisa punya anak yang buta warna. Itu namanya karier. Terus kalau pria, bisa dia normal, kalau gennya C besar aja. Tapi kalau ada gen C kecilnya, berarti dia akan menjadi pria yang buta warna. Nah, bagaimana caranya agar kalian bisa menghindari punya keturunan yang buta warna? Maka jangan menikah dengan wanita yang karier atau yang buta warna. Kalau kalian menikah dengan wanita yang karier, nanti keturunan kalian akan ada yang buta warna. Atau dengan wanita yang buta warna, nanti keturunannya akan buta warna. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau mau menghindari tadi, ada keturunan yang buta warna dengan yang normal. Apa bisa diketahui? Bisa. Jadi kalau pada wanita itu 2 kemungkinan lah. Bisa dia buta warna, bisa juga dia tidak buta warna, tapi dia membawa atau karier. Ya, Rafli ada yang mau ditanyakan? Berarti Enggak ada sih, tapi cek tadi salah itu. Ya, Umar. Umar? berarti Zaza misalnya hendak nikah tuh harus pilih-pilih lah dulu. Harus salah aja kayak apa? Ya iyalah, masa nikah nggak pilih-pilih? Pilih yang baik, yang Aduh, pilih anak kecil. nggak apa-apa, Umar. Kalau pian siap aja resikonya, pian misalnya punya keturunan yang buta warna, ya nggak apa-apa. Dan bukan hanya buta warna, ya, yang ini juga nih. Salah. Ini juga keturunan ini. Ini ada dalam gen kita, hemofilia. Jadi darah itu sukar untuk membeku. Jadi kalau pada penderita hemofilia ini, kelainan pada darah, kalau dia terluka, maka dia pendarahan lama dan lukanya akan lebih sulit sembuh karena pembekuan darahnya itu lebih lama daripada orang yang normal. Nah, jadi penderita hemofilia ini, ya ada wanita hemofilia, ada yang pembawa hemofilia. Kalau pria dia hemofilia, dia tidak ada pembawa. Nah, ini juga bisa diketahui. Nah, biasanya kalau di keluarga kita, misalnya ada kakek atau dari misalnya siapa, bibi, paman, ada yang hemofilia, kita ada kemungkinan nih bisa karier kalau wanita ya. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki itu cuma 2 kemungkinannya. Dia normal atau dia hemofilia. Oke, itu saja karena waktu kita kurang dari 1 menit lagi. Nanti di GCR kalian itu tuliskan ya nak ya, dengan kalimat yang singkat atau kalimat yang panjang boleh. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari penjelasan kita hari ini, dari materi kita hari ini? Itu saja tugasnya, nanti tolong dijawab di GCR ya. Karena tadi Ustazah buat dalam bentuk pertanyaan, jadi nanti ketik jawabannya di bawah itu. Dengan komentar. Enggak, di bawahnya. Bukan di komentar, ada di bawahnya tuh tulisannya jawaban. Nah, ketiknya di kolom jawaban. Di kolom jawaban. Ya, nanti apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari penjelasan ini? Kebanyakan ya. Nggak apa-apa, kira-kira beberapa kalimat lah gitu yang bisa kalian pahami.